Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Jadi di video kali ini aku mau membahas seputar proyek prasarana jalan rel lagi. Jadi aku mau OTW dari Kalisat ke arah Banyuwangi teman-teman, lebih tepatnya ke petak jalan antara stasiun Temuguru dan stasiun Singonjuru. Kayaknya bakal ada kereta. Ini di belakangku rel teman-teman ya. Oke, jadi kita tunggu kereta lewat dulu ya. Ini ada kereta api Probowangi melintas nih. Oke, kita tunggu kereta dulu. Ini ada kereta lewat dulu ya. Kita lihat kereta lewat dulu. KA Probowangi. Oke, jadi aku lanjut lagi teman-teman. Jadi kita mau berangkat ke arah Kabupaten Banyuwangi, lebih tepatnya ke petak jalan Temuguru Singonjuru, atau lebih tepatnya di jembatan nomor BH275 atau bangunan Hikmat jembatan nomor 275 antara stasiun Temuguru dan stasiun Singonjuru. Di sana mau ngapain Bang? Di sana kita akan lihat proses pergantian jembatan lama di update menuju ke jembatan baru ya di situ ya. Jadi jembatan ini merupakan jembatan bangunan lama yang dibangun di era kolonial Belanda kalau tidak salah, dan sekarang sudah waktunya untuk diganti ke jembatan baru. Jadi jembatan ini sebelumnya, dulunya jembatan kereta ini itu tidak memiliki tidak memiliki jembatan kurung gitu teman-teman. Jadi hanya jembatan polosan biasa. Tapi sekarang di-upgrade, diperbarui, diberi kurung. Jadi diberi pilar gitulah teman-teman. Dikasih pilar jembatan yang istilahnya ya. Pokoknya jembatannya berbentuk kurung gini nantilah. Jembatan-jembatan modern masa kini tuh. Dan di sana nanti kita akan melihat proses pergantian jembatannya. Yang awal mulanya jembatan itu pakai jembatan lama, itu akan di-upgrade ke jembatan baru dengan cara itu digeser teman-teman. Jadi jembatan lamanya itu nanti digeser, dibongkar, lalu dipasang dengan jembatan baru yang juga cara pemasangannya itu juga digeser seperti itu. Oke, langsung aja kita mau OTW ke arah sana. Sekarang tanggal 13 Februari 2025, besok tanggal 14. Jadi proses pergantian jembatannya nanti malam pas tepat pukul 00.00 atau jam 12.30 malam. Itu proses pergantiannya. Jadi tanggal 13 menghadap tanggal 14 Februari seperti itu. Nanti kita akan lihat prosesnya, jadi ditonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi aku jelasin dulu proses pergantian jembatan BH275 ini dari jembatan lama ke jembatan baru itu dilakukan saat tidak ada kereta api yang melintas atau jam kosong pada pukul 00.00 atau jam 12 malam teman-teman. Nah, proses pergantian jembatannya ini dilakukan dengan cara memutar tuas itu ya. Tuas itu sudah disambungkan dengan kabel. Dan kabel itu fungsinya untuk menyeret atau menarik jembatan lama maupun jembatan baru. Jadi sistemnya digeser gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat para pekerja sedang memutar tuas untuk menarik atau menyeret jembatan yang lama. Jadi ini yang ditarik jembatan yang lama dulu, baru nanti akan ditarik jembatan yang baru seperti itu ya. Nah, ini para pekerja sedang melakukan proses pergeseran jembatan lama digantikan dengan jembatan baru ya. Jembatan lama ini informasinya itu sudah berusia 100 tahun lebih teman-teman. Dan konstruksi jembatan yang lama ini memang sudah bisa dibilang cukup rawan. Jadinya diganti dengan jembatan yang baru, yaitu jembatan yang ada pilarnya tuh ya. Pilar atasnya teman-teman tuh. Bisa dibilang jembatan kurung teman-teman ya. Tuh.
Nah, di sini sekarang aku sedang berdiri sejajar di tengah-tengah jalur rel kereta. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri itu jembatan lama yang sudah digeser, sudah dipindahkan. Dan di sebelah kanan adalah jembatan baru yang akan segera digeser, dipasang di tengah-tengah sini ya, sejajar dengan jalur kereta api ini. Jadinya ini masih proses perpindahan. Proses perpindahan jembatan atau penukaran dari jembatan lama ke jembatan baru ini memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Bisa dibilang itu 2-3 jam. Dan ini melibatkan ratusan pekerja ya. Ratusan pekerja maupun karyawan dari Ditjen Perkereta-apian atau DJKA. Juga di sini ada pengawas yang dari PT KAI sendiri. Jadi fungsinya untuk para pegawai PT KAI di sini itu hanya mengawasi saja, teman-teman. Nah, proyek ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perkereta-apian atau Balai Teknik Perkereta-apian Surabaya. Seperti itu. Nah, setelah jembatan yang lama yang sebelah kiri itu dipindahkan, disingkirkan dulu, dibersihkan dulu ya. Jembatan yang lama itu disingkirkan ke sebelah kiri situ. Kemudian nantinya akan dilanjut untuk jembatan yang baru itu akan digeser dari sebelah kanan ke tengah sini, teman-teman. Jadi sejajar dengan jalur rel kereta apinya seperti itu. Nah, itu para petugas yang berdiri di jembatan yang lama itu ya. Nah, ini kalian bisa lihat bantalannya masih menggunakan bantalan kayu. Kemudian ini jembatan yang baru di sebelah kanan itu sudah menggunakan bantalan jenis sintetis, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau kalian dengar suara para pekerja ini sedang teriak-teriak itu memiliki sebuah arti ya. Jadi fungsinya agar mereka itu semakin bersemangat dalam bekerja gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian sudah terbiasa melihat pekerja proyek, ya seperti inilah bentuknya gitu. Nah, ini sekarang proses pengisian batu balas atau batu kericak. Jadi di setiap jembatan itu kan pasti ada pondasi awalnya tuh yang terbuat dari beton. Nah, yang terbuat dari beton itu masih ada balasnya, teman-teman. Jadi ini diisi. Balasnya ini diisi. Jadi mereka sudah menyiapkan batu-batu balas atau batu kericak, ditaruh di dalam karung gitu. Dan nantinya ketika jembatan ini akan dipasang, jembatan baru ini akan dipasang, nah, batu-batu kericak atau batu balas itu akan diisikan ke pondasi jembatan yang terbuat dari beton terlebih dahulu. Biasanya ada di sebelum dan sesudah jembatan itu sendiri, teman-teman. Nah, ini sekarang jembatan yang baru sudah perlahan-lahan mulai bergeser sejajar dengan jalur kereta aktif ya. Nah, uniknya jembatan yang baru ini, jembatan yang ada kurungnya ini, ada pilar kurungnya ini, itu di sebelah, kalau dari sini sebelah kanan ya. Nah, itu sebelah kanannya sendiri, itu bisa kalian lihat di situ ada tempat untuk pejalan kaki yang melintas. Tapi sebenarnya itu bukan untuk pejalan kaki umum ya, melainkan untuk petugas yang sedang melakukan pengontrolan atau melakukan pengecekan terhadap bangunan dari jembatan itu sendiri. Jadi bisa untuk safety ya, untuk safety bisa lewat di jalur khusus pejalan kaki yang ada di sebelah kanan nih kalau dari sini. Kalau dari sana itu sebelah kirinya, teman-teman. Oh iya, BTW kalau ke arah sana, lurus ke sana itu ke arah Jember, sedangkan ke arah sebaliknya itu ke arah Banyuwangi, teman-teman. Dan ini lokasinya ada di peta jalan antara stasiun Temuguru dari arah Jember dan stasiun Singojuru dari arah Banyuwangi, seperti itu. Nah, sebentar lagi kita juga akan mendengarkan wawancara dari pengawas perkereta-apian Balai Teknik Perkereta-apian kelas 1 Surabaya atau dari petugas DJKA yang bertanggung jawab atas proyek pergantian BH275 ini, teman-teman. Namanya Bapak Luki Lurianto kalau tidak salah ya. Nanti kita akan dengarkan wawancara dari beliau yang akan menjelaskan tentang teknis jembatan BH275 di peta jalan Temuguru Singojuru ini.
Nah, ini jembatan yang baru sudah mulai terpasang teman-teman di atas pondasinya ya, di atas tiang penyangganya yang terbuat dari beton. Ini udah mulai terpasang. Nah, nantinya jembatan ini akan diresmikan secara langsung. Nggak tahu, mungkin 1-2 minggu ke depan atau bahkan mungkin sebelum angkutan lebaran ya. Angkutan lebaran tahun 2025. Nah, jembatan ini akan diresmikan. Setelah diresmikan, nantinya kereta api akan melintas di sini itu dengan kecepatan yang normal. Untuk saat ini kereta api yang melintas di sini itu kecepatannya dibatasi sekitar 5-20 km per jam. Nah, perlahan-lahan nanti kecepatannya akan ditingkatkan. Yang sebelumnya 5 km per jam naik jadi 20, naik jadi 40, kemudian akan dilintasi dengan kecepatan normal yaitu 70-80 km per jam. Seperti itu. Nah, ini sekarang aku berdiri di jembatan yang baru teman-teman ya. Jembatan yang baru yang sudah terpasang relnya. Kalian bisa lihat itu bantalannya menggunakan bantalan jenis sintetis. Nah, ini relnya masih belum disambung ya, tapi bentar lagi akan disambung. Itu di situ bantalan beton, kemudian di sini bantalan sintetis. Bisa kalian lihat itu warnanya warna hijau. Jadi penggunaan bantalan kayu sekarang sudah digantikan dengan bantalan sintetis. Nah, kemudian di sini para pekerja yang melihat dari bawah, jadi memantau pekerjaan proses pergantian jembatan dan pemasangan rel, penyambungan rel antara rel di jembatan itu sendiri dan juga rel yang ada di lintas raya seperti itu. Nah, oke, jadi kita akan dengarkan wawancara dari Bapak pengamat perkeretaapian atau ya itulah pokoknya pejabat dari DJKA. Kita akan dengarkan wawancaranya, setelah itu nanti kita akan lihat kereta pertama yang melintas di sini. Saya Pak, nama lengkapnya dengan Pak? Kalau nama saya Lurianto Logito, Mas. Lurianto Logito ya. Sebagai? Kalau sini sebagai PPK. Sebagai PPK. Iya. Ya, Pak, terkait ini Pak, switch over jembatan BH275 di petak jalan Temuguru Singonjuru ini Pak. Iya, siap. Ini gimana ini Pak? Maksudnya prosesnya dan lain sebagainya penjelasannya. Jadi gini Mas, kalau untuk BH275 antara Temuguru Singonjuru ini masuk dalam perencanaan atau DED di tahun 2022. Jadi kenapa kita ganti? Karena dari bangunan bawahnya sendiri itu sudah berusia sekitar 120 tahun. Karena untuk pembangunan yang bangunan bawah ini ada di sekitar 1908. Tahun 1908, dan untuk bangunan atasnya ini harus kita ganti karena sudah di atas 50 tahun. Penggantian terakhir untuk BH SST-nya di BH275 ini itu di sekitar tahun 1972, itu sudah di atas 71. Sekalian kita memperbaiki atau peningkatan jembatan ini, kita juga memperbaiki hidrolika sungainya. Hidrolika sungai kenapa kita ganti? Karena arah aliran ataupun debit ini memang nggak begitu besar, tapi begitu agak meninggi sedikit debitnya, pasti akan membawa material yang merusak hidrolika yang lama. Jadi makanya sekalian kita perbaiki hidrolika yang ada kemarin itu, kita perbaiki dengan CCSP atau menggunakan metode pancang CCSP. Kita di sini kalau di Daop 9 sendiri itu kita lebih ke peningkatan kecepatan dan peningkatan keselamatan. Kalau menggunakan usia yang jembatan yang sudah di atas 50 tahun ataupun yang jembatan bawahnya di atas 100 tahun, itu sangat berpengaruh dengan tingkat kecepatan. Nah, di sini kami ganti selain untuk peningkatan keselamatan, peningkatan kecepatan, juga usia bangunan itu sendiri. Perbedaannya kalau kita bangunan yang lama Mas, itu kalau kita lihat sendiri itu dari pasangan batu. Jadi ada batu pasangan batu. Tapi kalau sekarang ini kita pakai metode borpel bangunan bawahnya. Jadi kita menggunakan borpel dengan kedalaman 25-27 meter dengan kondisi tanah yang memang di sini tanahnya tanah keras Mas. Kita menggunakan metode borpel. Nah, itu kalau dibandingkan yang lama itu kemungkinan untuk usia di atas 50 atau 100 tahun kita masih di atasnya lah kalau dengan metode borpel. Ini juga termasuk mengganti tipe rel dan juga jenis bantalannya yang digunakan ya Pak? Ya betul, kalau antara Temuguru, Singonjuru sampai Ketapang ini kan masih menggunakan tipe rel R42. Kami di sini selain penggantian jembatan ini, kami memasang sekitar 250 meter menggunakan R54. Karena memang cukup untuk dana yang
tersedia dalam anggaran tahun 2024 itu kita hanya bisa mengganti 250. Oke teman-teman, itu tadi proses wawancara dengan Bapak Lurianto Lukito dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Surabaya atau BTP Jawa Timur ya. Nah, jadi jembatan ini sengaja diganti karena memang usianya itu sudah cukup sepuh ya, bisa dibilang jembatan ini dulunya dibangun pada era kolonial Belanda seiring dibukanya jalur lintas Kalisat sampai dengan Banyuwangi waktu itu. Oke, kita akan melihat proses kereta api pertama yang melintas di jembatan ini, yaitu kereta api Blambangan Express dari Jakarta Pasar Senen tujuan Ketapang Banyuwangi sebentar lagi. Kereta api Blambangan Express melintas proyek BH275 petak jalan antara stasiun Temuguru Singojuru dengan kecepatan yang masih terbatas, yakni semboyan 2C atau kecepatan maksimum 5 km per jam. Kereta api Blambangan Express ini menjadi kereta api pertama yang melintas di jembatan baru BH275 ini. Relasinya dari Jakarta tujuan Ketapang Banyuwangi. Dada mas, dada. Aku keras ya. Itu loh. Tadi tuh loh masuk kamera. Capung. Ciluk banget. Kargo T07 30.000 kilo. Oke, itu dia teman-teman. Selanjutnya kereta api yang akan melintas adalah kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap tujuan Ketapang. Oke, sekian dulu untuk video proses pergantian jembatan di BH275 ini. Semoga menjadi info yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang udah menonton. See you di next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.